adik-adik, aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nih adik-adik bersyukur kalau pagi hari ini Lau Semela bisa kembali lagi bersama dengan adik-adik di dalam renungan harian Sekolah Minggu GKTB. Adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau di pagi hari ini kami kembali lagi boleh bangun dengan keadaan yang baik. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan telah menjaga kami, Tuhan telah melindungi kami, Tuhan menyertai kami sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini. Dan Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melanjutkan renungan harian kita di dalam kitab Hakim-Hakim ini. Kalau kemarin kita bahas mengenai Hakim-Hakim 18, sekarang kita akan membahas mengenai kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-19. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di Hakim-Hakim pasal yang ke-19 ini berbicara mengenai suatu cerita tentang orang Lewi dan orang Benyamin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Hakim-Hakim ini kembali diceritakan bagaimana bangsa Israel, bagaimana orang-orang Israel ini tidak memiliki raja sehingga mereka hidup sesuka hati mereka hidup tanpa kebenaran firman Tuhan, mereka tidak ada pemimpin sehingga mereka tidak ada yang mengingatkan mereka tentang kebenaran firman Tuhan, tentang bagaimana seharusnya orang Israel atau bangsa Israel ini bertindak benar di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, pada waktu itu ada seorang Lewi. Dia melakukan suatu perjalanan untuk pergi ke suatu tempat di mana istrinya berada. Selama 5 hari dia menginap, dia ada di tempat istrinya, dan kemudian dia akan kembali ke rumahnya. Nah, dan ketika dia mau kembali itu, dia bersama-sama dengan istrinya dan ada seorang gundiknya atau seorang pembantu. Nah, adik-adik, dalam perjalanannya itu, ketika mereka sudah mulai karena perjalanannya lama, perjalanannya jauh, jadi mereka kemalaman di jalan. Nah, gundiknya ini memberikan ide kalau bagaimana kalau mereka menginap atau mereka beristirahat di Yebus. Nah, adik-adik, Yebus ini adalah penduduknya itu penduduk orang Kanaan, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang berbeda kepercayaan dengan orang Israel. Nah, mendengar hal ini, orang Lewi ini tidak setuju dan dia mengatakan bahwa nanti kita akan berhenti di mana ada suku Benyamin. Nah, karena suku Benyamin dengan orang Lewi ini merupakan saudara. Nah, adik-adik, jadi dengan kerinduan bahwa orang Lewi ini menginap di tempat saudaranya yang seiman sehingga di situ akan lebih nyaman. Itu pikiran orang Lewi tersebut. Nah, akhirnya adik-adik, mereka sampai di Gibea, tempat orang Benyamin ini berada. Nah, sesampainya di sana, orang Lewi ini berada di lapangan, dan kebiasaan atau adat pada waktu itu bahwa ketika ada seseorang, ketika ada yang datang, ketika ada orang pendatang di situ, maka orang-orang di situ wajib untuk memberikan tumpangan. Tetapi adik-adik, nyatanya orang Lewi ini yang bersaudara dengan orang Benyamin, malahan orang Benyamin ini tidak menawarkan tempat tinggal atau tempat untuk beristirahat. Tapi bagusnya ada seorang orang tua pada waktu itu yang menawarkan mereka untuk datang menginap ke rumahnya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, akhirnya orang Lewi ini beserta dengan istrinya dan gundiknya ini mereka menginap di tempatnya bapak tua ini. Ya, dia dari suku Benyamin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mereka menginap, ternyata keberadaan orang Lewi ini diketahui oleh orang Gibea di saat itu, di sekitar situ. Nah, mereka itu datang berkerumun ke rumah itu, dan mereka ingin supaya orang Lewi itu keluar, dan mereka ingin melakukan hal yang tidak baik kepada
orang Lewi itu. Nah, di sini di dalam Hakim-Hakim yang ke-22 dari 19 ayat yang ke-22, di situ dikatakan bahwa tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang dursila mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, "Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu supaya kami pakai dia." Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang dursila yang dikatakan di sini, mereka adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, sehingga perilaku atau kelakuan moral mereka tidak baik. Mereka malahan berikhtiar jahat pada orang-orang Lewi ini. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian di situ terjadi bahwa orang Lewi ini memberikan gundiknya untuk dipakai atau perkosa oleh orang-orang Gibea pada waktu itu, orang-orang yang ada di Gibea pada waktu itu. Nah, kemudian adik-adik, paginya ketika mereka akan melanjutkan perjalanan mereka, terlihatlah bahwa gundik itu mati di depan pintu rumah mereka karena dipakai, atau di sini dikatakan mereka memperkosa gundiknya itu sampai pagi. Nah, adik-adik, kita melihat bahwa terjadi kerusakan moral pada waktu itu. Orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang yang tidak tahu kebenaran tentang Tuhan, maka sudah pasti kehidupan moral mereka, sudah pasti tindakan mereka, karakter mereka tidak baik. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak mungkin mempunyai perilaku yang baik, kita tidak mungkin menjadi anak yang patuh kepada orang tua, kita tidak mungkin menjadi anak yang bisa menghargai orang lain, anak-anak yang rajin pergi ke gereja. Kita tidak mungkin menjadi anak yang berhasil kalau kita tidak mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan. Kalau kita nggak rajin beribadah, kalau kita tidak rajin merenungkan firman Tuhan, tidak rajin berdoa, maka mustahil kalau kita itu bisa menghormati orang tua kita. Karena apa, adik-adik? Karena firman Tuhanlah yang mampu memberikan kita kekuatan untuk melakukan hal yang benar. Adik-adik, untuk itu terus tekun merenungkan firman Tuhan, terus hidup untuk mengasihi Tuhan, karena tanpa kebenaran firman Tuhan kita tidak bisa mempunyai karakter yang baik, kita tidak mungkin mempunyai kehidupan moral yang baik. Untuk itu adik-adik, renungkan firman Tuhan setiap hari, dan biarlah Tuhan terus memampukan kita untuk melakukan kebenarannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami terus tekun merenungkan firman Tuhan, karena tanpa firman Tuhan kami tidak akan menjadi orang-orang yang mempunyai karakter yang baik. Kami tidak mungkin dapat melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami menyerahkan aktivitas kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, renungan kita telah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat bersekolah, dan ingat, renungkanlah firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati, dan bye-bye.